observasi. Tapi 15 menit pertama adalah pra-observasi. Kita diskusi, ngobrol santai saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan beliaulah kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pencerahan, dan tentunya mudah-mudahan ada hikmah daripada pertemuan-pertemuan yang terkait dengan keimanan. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fandi dan juga Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini, yaitu berupa observasi, berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang kita sudah sepakati yang ada di lampiran 7. Pak Radi yang terhormat, tentunya sebelum kita memulai observasi nanti di kelas, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, gimana Pak Pandi tentang kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Dari 1 bulan terakhir ini kan masih libur Pak ya? Libur ya. Kita baru mulai start lagi di modul 3.1 ini di awal Februari ya, itu Juli biasa kayak saya di Koordinat. Dan alhamdulillah dari mulai pre-test di modul 3 sampai sekarang mulai diri sendiri ya, kemudian kita langsung insya Allah besok kita sudah mulai rukol Pak, kolaborasi dengan pasien. Jadi Selasa dan Rabu kita rukol, jadi nggak tahu nanti untuk berubah atau tidaknya. Jumat harusnya kita sudah elaborasi. Insya Allah di awal modul 3.1 ini makin berkembang, kita sudah dituntut dari seorang pemimpin yang bisa mengkondisikan baik dalam kepemimpinan dalam pembelajaran di kelas ataupun kita belajar di sekolah pula. Jadi insya Allah dengan modul ini kita makin lebih tertantang karena untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin yang harus bisa mengambil keputusan kebijakan dalam yang mungkin pada saat itu didesak. Iya. Berarti walaupun baru pertama kali ya pertemuan, namun sudah ada gambaran ya, jadi terkait dengan diri. Kira-kira berarti awal bulan Februari, persis awal bulan Februari ya, baru 4 hari. baru 4 hari. Apakah sudah ada yang dilaksanakan di sekolah, di kelas sebagai implementasi atau baru merencanakan? Menurut Pak Nadi gimana? Memang baru perencanaan Pak ya, baru perencanaan. Jadi kita baru dapat mengkaji dan juga baru dapat wawasan dari modul 3.1. Jadi dengan modul yang beberapa bentuk subtemanya kita belum sampai ke praktik. Ya, jadi nanti memang ada tahap praktiknya, tapi dari sekarang sih dengan materi ini justru persiapan untuk ke praktiknya. Jadi belum ya, belum. Tetap tahapan perencanaan. Insya Allah nanti didemonstrasikan tekster. Hari ini mau didemonstrasiin ya. Oke. Yang berikut Pak Pandi, tentunya saya sangat mengapresiasi walaupun belum dijalankan dari hasil pertemuan secara daring ya dengan hasil, tetapi mungkin sudah dijalankan berdasarkan pertemuan-pertemuan beberapa bulan sebelumnya ya. Dan mudah-mudahan hari ini bisa diimplementasikan, dan apa yang baru walaupun baru 1 hari, tapi tentunya akan ada keterkaitan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita lanjut Pak Andi. Tentunya yang ingin saya sampaikan adalah pertama tujuan daripada pembelajaran. Nah, menurut Pak Andi kira-kira apa tujuan pembelajaran hari ini ya, kalau dikaitkan dengan yang lampiran 7 itu ya? Baik, yang pertama kami ngambil tema ya, kebetulan kami keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Keteladanan ya? Satunya itu apa ya? Keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Jadi tujuan pembelajaran pada materi kali ini ingin ya, peserta didik itu bisa menteladani ya, sifat-sifat Rasulullah
dan juga para sahabatnya, sehingga ini bisa tertanam ya, dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan materi ini mereka tahu ya, oh ternyata Nabi ya punya beberapa sifat, dan kemudian itu yang sudah beliau gambarkan baik terhadap lingkungan, dirinya, dan juga umatnya dan sebagainya. Jadi secara garis besar harapan besar tujuan pembelajaran ini agar siswa bisa meneladani sifat-sifat daripada Rasulullah. Itu kan berarti tujuan pembelajaran hari ini ya, yang nanti akan Bapak sampaikan. Nah, di dalam tujuan tersebut tentunya ada yang ingin Pak Pandi kembangkan, yang ingin dikembangkan dan yang ingin dicapai. Nah, kira-kira menurut Pak Pandi apa yang ingin dikembangkan dan yang ingin dicapai pada saat pembelajaran nanti dikaitkan dengan tujuan tadi? Silakan. Jadi yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran kali ini terkait juga dengan tujuan pembelajaran area pengembangannya ya? Ya, area pengembangan. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi persepsi sebenarnya. Jadi persepsi ini akan saya tingkatkan melalui mungkin ya motivasi terhadap siswa dan juga memberi semangat siswa dari awal pembelajaran. Ini akan saya kembangkan awal. Jadi mereka biar bisa tertarik lebih awal ketika memang kita sudah mengorganisir semua dalam pembelajaran. Jadi yang pertama itu kompetensinya yang harus saya insya Allah tingkatkan. Nah, untuk mencapai kompetensi ini mereka harus tertarik dulu, merasa nyaman dulu. Jadi apalagi dengan materi yang saat ini tuh saya pikir ini kan lebih ke sejarah lah ya, sifat dan juga sosok Nabi yang bagaimana. Jadi insya Allah apalagi dengan visual, mereka audio juga ada. Jadi insya Allah nanti biar lebih mudah pemahamannya dan baru kita mengarahkan kompetensinya. Ini tuh Bapak. Berarti hari ini Bapak nanti akan menjelaskan terkait dengan pengembangan. Tentunya yang dicapai dalam pembelajaran adalah yang pertama area tersebut dimulai dengan persepsi pengembangannya. Nah, persepsi itu tentunya untuk bagaimana anak-anak suka ya, senang dengan memberikan motivasi melalui audio visual ada audio visual, kemudian cerita ya. Nah, selain tadi Pak Pandi menyampaikan bahwa persepsinya saya melalui cerita nih, atau persepsinya melalui video misalkan, atau persepsinya melalui cerita. Yang bertujuan adalah untuk memotivasi anak-anak tertarik. Nah, pengalaman Pak Pandi kira-kira anak-anak itu sudah bisa tertarik atau bagaimana? Dan ada lagi yang saya ingin tanyakan juga. Dulu kan belum diadakan kayak gitu ya, belum pernah ya? Belum dipek lah. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Pandi pembelajaran yang akan disampaikan hari ini itu membuat anak-anak tambah tertarik atau bagaimana Pak? Silakan. Berjalannya waktu ya, semakin tekniknya artinya alat pendukung juga. Jadi saya yakin karena kalau sejarah tanpa ada bantuan audiovisual, mereka hanya bisa menerawang apa yang mereka gambarkan, kurang teks, kurang visual, dan kurang pasti. Jadi gambarannya masih abstrak. Maka selain sisi itu juga, saya juga nanti akan menerapkan diferensiasi. Artinya diferensiasi di sini kita tahu mungkin keanekaragaman siswa, ada yang mungkin auditori, ada juga yang visual, bahkan kinestetik, bagaimana mereka cara memahami sejarah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. SDN Pastikan luar biasa, penuh cinta. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi pelajaran PAI. Semuanya sudah siap belajar? Satria siap? Sebelum kita belajar, mari
untuk menyempurnakan, kita berharap pada Allah agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk siap. Siap. Oke, yes. Doa dimulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Usai memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, pengen mengabsen dulu hari ini. Ada yang tidak hadir? Siapa yang nggak hadir? Najwa Rahma, kemana Najwa? Ada itu? Siapa lagi? Hah? Cukup Najwa aja nggak masuk? Yuk kita doakan, semoga Najwa diberikan kesehatan sehingga Najwa nanti bisa bergabung lagi dengan kita untuk menuntut ilmu. Ya, kita doakan Najwa atau mungkin orang tua kita yang sedang sakit saat ini, atau kalian mungkin yang saat ini juga sedang kurang sehat tapi memaksakan untuk belajar yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan kita banyakkan Al-Quran dalam hati nanti. Semoga apa yang diderita baik kalian, teman kalian, orang tua kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyyah bisyifa bisirul Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah semua penyakit kita, teman kita, orang tua kita, dan semua yang orang-orang kita sayangi. Baik anakku, ya semuanya semangat. Tepuk semangat. Ada yang ngantuk? Baik semuanya. Alhamdulillah hari ini kalian semangat, ya, luar biasa. Terlihat? Terlihat tidak? Coba Bapak ingin lihat semuanya dalam keadaan sudah mempersiapkan diri. Ada nggak yang masih kotor? Sudah? Ya. Yuk, sebelum kita mulai, kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Semoga apa? Semoga ini pembiasaan. Bersama saya. Baik, alhamdulillah semuanya Bapak ingin berdiri. Ya, sama-sama kita menyanyikan 25. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul anbiya'il mursalin.
Sebelum kita mulai, apa yang kalian lihat di depan? Apa? Pemandangan. Ada apa coba lihat? Ada air, ada sungai, ya. Ada bukit-bukit pemandangan kita. Ya. Sekarang Bapak ingin kalian merilekskan baik pikiran kalian, tubuh kalian. Ya, Bapak berharap apa? Kalian bisa fokus belajar tanpa beban. Yang mungkin hari ini banyak PR Pak, tidak hanya agama saja, belum ada belum bahasa Indonesia, bagaimana mau masuk pelajaran. Tapi kalian sudah terbebani dengan tugas-tugas kalian. Yuk, tinggalkan aktivitas beberapa menit. Ya, kita mau relax, kita mau kosongkan dulu, kita ingin menikmati apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Ya, siap semuanya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, yang pertama kita akan menggunakan teknik stop. Apa teknik stop? Ya, kalian semuanya berhenti sejenak, tidak ada yang beraktivitas apapun, fokus. Apa yang akan kalian bayangkan, apa yang kalian harapkan, semuanya fokus ke harapan dan impian, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, nikmati, syukuri. Ya. Pertama, relaxkan dalam posisi duduk kalian. Nggak ada yang tumbanin semua punggungnya, kemudian tangannya harus penuh dengan beban. Relax semuanya, relax. Duduk yang tenang, yang relax. Sudah. Posisinya harus relax, ya. Nggak harus bungkuk, nggak harus tegak, ya. Nggak harus kalian menarik kepala kalian, lehernya penuh dengan beban, kan? Relax semuanya, relax. Sudah? Ayo, bisa relax? Bebannya tinggalkan dulu. Taruh dulu bebannya. Kosongkan dulu. Ya. Selanjutnya langkah berikutnya, ya. Nanti kita akan memejamkan mata kita. Ya, sambil Bapak iringi dengan musik. Kalian bayangkan kalian nanti akan ada di taman yang begitu indah. Ada sungainya, ya, ada ikannya, ada apapun itu yang membuat kalian tenang. Kalian bisa berlari-lari di sana. Ya, sekarang teknik yang kedua, pejamkan mata kita semuanya, pejamkan. Ya, semuanya dipejamkan matanya. Tarik nafas. Tarik nafas yang dalam, pejamkan matanya. Tarik nafas semuanya. Lepas pelan-pelan. Tutup mata, rilekskan pikiran semuanya. Bayangkan kalian ada di suatu taman, ada di suatu pemandangan yang indah. Kalian bisa menatap, ada sungai, kemudian ada kupu-kupu yang berterbangan, suara burung, indah, tenang pikiran. Sambil kalian berpikir, begitu indah ciptaan Allah, begitu nikmat pemandangan yang saya tatap, bahkan sejuknya udara, ya, sehingga hembusan nafas terasa sejuk, yang tidak bising, dan kalian berada dengan orang yang kalian cintai bersama keluarga. Bayangkan kalian menjadi orang yang paling bahagia bisa berada di tempat ini. Kalian lihat ke bawah, air terlihat juga saking beningnya, ya, saking jernihnya air. Ya, kemana lari dengan banyaknya hewan-hewan yang sedang dinginnya di dalam air. Dan saatnya kalian duduk, ya, kalian nikmati, bahkan kalian merasakan duduk di atas bumi, menginjakan kaki, berasa indah, tidak seperti biasanya. Dari dalam hati terus kalian berpikir, ya Allah, begitu indah nikmatmu, ya Allah. Ya Allah,
begitu kami kurang bersyukurnya ternyata Engkau maha sempurna, menciptakan keindahan yang sangat luar biasa. Aku berjanji ya Allah, aku akan terus bisa bersyukur nikmat yang Kau berikan. Suara burung terus kami nikmati. Indah suara burung yang Kau ciptakan ya Allah. Terus kupu-kupu yang terbang di depan kamu, kamu ingin tangkap, terbang lagi. Indah warnanya. Terima kasih ya Allah, Kau ciptakan aku sempurna. Kau ciptakan rasa, Kau ciptakan kebahagiaan ini sehingga Kau hadirkan kami di tempat ini. Anak-anak ini, maka kalau kalian sudah bersyukur, kalian selalu harus membanggakan diri kalian. Allah, aku berhak untuk bahagia. Allah, aku berhak untuk mendapatkan apa yang aku harapkan. Kalian hadir ke sekolah, kalian adalah berhak untuk dapat kebahagiaan. Kalian ingin menuntut ilmu, kalian berhak untuk menggapai semua ilmu yang kalian niatkan. Buktikan kalian menjadi orang yang paling bahagia. Kalian menjadi orang yang paling bersyukur karena kalian berada di tempat ini. Semakin kencang suara bunyi, ya Allah, indah. Ternyata melihat ada pohon kelapa, aku haus. Kalau main pun kelapa itu kalau minum di bawah kamar. Kau berlari, bahkan bisa bermain bola dengan adik. Anak-anakku, tanamkan dalam diri kalian menjadi hamba yang paling pandai bersyukur. Sehingga kata Allah, kalau kamu mau bersyukur akan aku terus tambahkan nikmat. Jangan pernah pukul atas nikmat yang aku beri. Yang kedua, berikan yang terbaik untuk orang tua kalian. Orang tua melaluinya kita bisa dilahirkan, kita bisa menikmati alam ini. Ya, berikan yang terbaik. Ayah, bunda, aku janji aku ingin memberikan yang terbaik. Ayah, bunda, aku janji aku ingin membuat ayah, bunda nangis tapi nangisnya karena bahagia. Bangga punya anak seperti aku. Aku berjanji ingin sungguh-sungguh belajar. Aku berjanji ingin memperoleh prestasi nantinya membuat ayah, bunda bahagia semua. Tarik nafas semuanya. Tarik nafas secukupnya udaranya. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Pelan-pelan. Keluarkan lagi pelan-pelan. Ya. Baik, cukup. Ya. Yes. Apa yang kalian rasakan? Bapak mau lihat dari kelompok ini auditor ya? Ya. Siapa yang mau? Kira-kira apa yang dirasain Ustaz? Nah, kayak ada sunnah ya, terus ada ikan-ikan. Gimana yang kamu rasakan di sana? Dingin, sejuk. Mau lagi nggak ke sana? Kamu kemana? Yang kamu bayangkan kamu hadir di mana? Rumah kamu dekat Cibodas ya? Hah? Panas. Ya. Abi, apa yang kamu rasakan tadi? Udara sejuk. Pikirannya tenang, terganggu, beban? Enggak beban. Ya. Terus siapa? Saskia, apa yang Saskia rasakan? Pikiran menjadi tenang. Terus? Udah. Ya, waktu ini sebentar atau lama dari kita? Sebentar. Kalau lama habis kita untuk main bola ya. Tapi anak-anakku semuanya, ya, Bapak tidak niat membuat kalian nangis, tapi Bapak ingin membuat kalian lebih fokus lagi tanpa beban. Ya, siap semuanya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Anak-anakku semuanya lihat ke depan. Alhamdulillah kalian sudah
memfokuskan pikiran kalian, ya. Apa yang kita pelajari ini adalah yang sangat menarik buat kalian, ya, buat bapak, siapapun kalau melihat, mendengar nama Rasulullah itu lebih menarik, kalah semuanya, ya. Karena nikmat terbesar adalah ketika kita menjadi umatnya Rasulullah. Hei, siapa? Sebelum bapak mau ke materi sekarang, siapa yang tahu materi apa sih minggu lalu yang kita pelajari? Ada berapa zakat? Yang pertama apa? Siapa sih yang berhak menerima zakat? Hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, mu'alaf, ya. Banyak ada 8 asbab golongan orang-orang yang menerima zakat. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari keteladanan Rasulullah dan sahabat. Siapa yang kenal Rasulullah? Di mana kenalnya? Melalui sejarah. Pak, saya memang belum pernah melihat Rasulullah. Saya belum pernah berjabat tangan dengan Rasulullah. Tapi saya tahu bagaimana sejarahnya Rasulullah. Dari mana? Dari buku-buku, ya, dari buku sejarah, dari para ulama, ya, yang menceritakan bagaimana sosok Rasulullah. Hari ini kita akan pelajari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Ya. Apa tujuan pembelajaran saya? Bapak ingin dengan materi kita hari ini mempelajari keteladanan Rasulullah, kalian, ya, nanti akan mengamati video, ya, kemudian mengetahui kisah teladan dan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian kalian juga menggali informasi dari teks bacaan, buku paket dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kalian juga nanti membuat, ya, mampu menjelaskan perkembangan Islam di masa sahabat dan mampu nanti kalian mengidentifikasi sifat-sifat Rasulullah. Siap semuanya? Siap? Siapa yang tahu sifat Rasulullah? Ada yang tahu sifat Rasulullah? Apa? Sebutkan yang pertama. CJ, tabligh, amanah, faqarat. Kanan motor ya, Bu. Yuk, kita amati dulu video ini. Semuanya fokus. Ya. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Rasulullah orang yang jujur, orang yang sayang. Bagaimana bentuk sayang beliau? Beliau sangat mencintai orang-orang miskin, ya, yatim dan lain sebagainya. Saksikan video ini. Ya, terlihat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu sehat ya. Adik-adik, sebelum kita belajar, kita sebaiknya berdoa dulu agar tentang keteladanan Rasulullah. Dan pada video pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang keteladanan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik, kalian tentunya sudah pernah mendengar kisah tentang 25 nabi. Contoh yang pertama tadi apa? Ketika suruh orang tua, ya, ada kembaliannya, dikembalikan atau diambil? Kalau kembaliannya kecil dikembalikan, kalau kembaliannya besar dikembalikan atau tidak? Benar adik? Dikembalikan nggak? Kembali. Ya, harus jujur. Ya, siapa yang pernah dengar cerita Rasulullah begitu mulianya akhlaknya sampai-sampai jangankan teman, jangankan saudara, musuh Rasulullah, ya, musuh itu sangat simpati dengan Rasulullah. Ya, kalau dengan teman, kalau dengan keluarga, kalau mereka suka itu wajar. Tapi kalau musuh suka dengan kita, ini yang luar biasa. Ya, siapa yang tahu?
Ya. Kisah Rasulullah. Beliau orangnya kasih sayang terhadap keluarga. Kata Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Nabi bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, ayu amalin? Kemudian apa? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Jihad fisabilillah. Ternyata Rasulullah sangat sayang sama keluarga. Bahkan ada orang yang tak punya keluarga, diangkat menjadi keluarga Rasul. Ya, pernah dengar cerita Rasul cinta dengan anak yatim? Siapa yang bisa menceritakan? Ada? Ya. Suatu saat Idul Fitri, ketika Idul Fitri, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, anak-anak kecil nih, anak-anak SD luar sambil pakai sarung diikat, takbir, Allahu Akbar, ya. Selesai sholat Idul Fitri, ada anak kecil di pojok, ya, di pojok nangis aja. Yang lain pada larian sambil bermain sarung. Rasulullah langsung menghampiri anak kecil. Wahai nak, kenapa kamu diam saja? Apa kata anak kecil itu? Aku tidak sebahagia mereka. Mereka senang kalau Idul Fitri. Mereka punya orang tua, yang mereka ada yang beli baju, makanan lezatnya sudah siap di meja mereka masing-masing. Aku jangankan makanan, baju, ya. Sampai saat ini tuh aku masih lapar. Ya. Rasulullah kemudian menjawab, kemana orang tua? Kemana orang tuamu? Orang tuaku sudah meninggal waktu beliau berperang bersama Rasulullah. Andaikan aku tahu orang tuaku akan meninggal, aku akan mau orang tuaku izinkan untuk berperang bersama Rasul. Anak itu nggak tahu kalau sebenarnya yang bertanya itu adalah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah hanya bisa menangis. Ternyata sahabatnya Rasulullah punya anak, anaknya sekarang menjadi yatim dan piatu. Beliau tidak punya kasih dan sayangnya. Akhirnya Rasulullah menangis. Benar? Apa kata anak kecil itu? Memang om siapa? Nanya-nanya aku. Ya, dia tidak tahu kalau yang bertanya adalah Rasulullah. Memang om siapa? Ya, aku adalah Rasulullah. Rasulullah yang dulu memang punya banyak sahabat, punya bala tentara, punya akhlak yang luar biasa. Ya. Jadi Rasulullah masih hidup, hanya orang tuaku saja yang meninggal. Banyak para sahabat yang sudah meninggal. Sekarang maukah kamu akan aku angkat menjadi anakku? Kaget anak yatim itu sebenarnya. Mau ya jadi Rasul. Akhirnya anak itu diangkat menjadi anaknya Rasulullah. Digendong ditunjang sama Rasulullah anak yatim itu. Ya, dia ke rumahnya. Ada Hasan wal Husain cucunya Rasulullah. Ya, senang dia. Akhirnya masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ada pakaian bagus, kasih. Makanan bagus, makanan nikmat, makanan lezat, berikan. Akhirnya dia dipakai baju yang bagus. Dia makan yang luar biasa. Setelah itu dia keluar, hore, aku sekarang punya ayah. Yang lain teman-temannya pada nengok. Siapa yang ayahnya? Bukannya sudah meninggal. Ayahku sekarang Rasulullah. Semua anak kaget. Pengen diangkat juga menjadi anaknya Rasulullah. Ya, ya. Syaratnya apa? Harus yatim dulu. Ya. Mau nggak? Siapa yang mau? Ya, Pak, nanti deh. Aku berharap orang tuaku meninggal biar aku diangkat jadi orang tua, anaknya Rasulullah. Mau nggak? Mereka yang berperang di jalan Allah, kemudian Rasulullah prihatin kepada anak yatim,
Bahkan kata Nabi apa? Anak waqafilul yatim ahadan. Aku nanti bersama dengan anak yatim, orang yang suka, orang yang tidak pernah nyakitin anak yatim, bersamaku di dalam surga seperti jari telunjuk dan jari tidak ada pembatas. Tapi kalau jari telunjuk dengan jari manis ada pembatas nggak? Ada jari manis. Saking dekatnya cinta dengan anak yatim. Itu akhlak Rasulullah. Rasulullah sangat menimbulkan rasa kasih sayangnya terhadap keluarga. Anak yang tidak punya keluarga diangkat menjadi keluarga. Kemudian apa lagi? Kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Oh, Nabi orangnya hemat. Siapa di sini? Kalau wudhu pengen banyak tuh, baju air. Ya, airnya kecil digunain. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah apa? Cinta dengan lingkungan. Tidak mau membazirkan yang tidak kalian ada manfaatnya, hanya sekedar yang perlu saja. Ya, jadi Rasulullah peduli dengan lingkungan. Ini kalau ada sampah pasti suruh-suruh. Anda sofa minal iman. Ayo, kebersihan dari iman pun masih banyak. Jadi Rasulullah ternyata memang peduli dengan lingkungan. Apalagi Rasulullah rahmatan lil alamin. Rasulullah berdakwah tujuannya untuk apa? Mengubah keadaan masyarakat jahiliyah untuk menjadi masyarakat yang sejahtera. Allah bersama dengan Rasulullah, ya, Rasulullah tidak pernah marah dalam berdakwah. Siapa yang pernah dengar Rasulullah sampai marah-marah dakwah? Saskia, masuk Islam saja mampu. Begitu enggak? Rasulullah pakai akhlak. Tahu akhlak? Ya, pakai akhlak dengan etika, dengan adab Rasulullah. Siapa yang tahu kisah Nabi? Bagaimana Rasulullah sangat berakhlak dengan musuhnya. Suatu saat Rasulullah jalan ke masjid, dari atas rumah kafir Quraisy, rumahnya tingkat. Rasulullah jalan, tiba-tiba diludahi. Jatuh ludahnya ke punggung Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku diludahi. Dia teruskan ke masjid, dia bersihkan dengan air. Besoknya nggak kapok, jalan lagi di tempat yang sama, diludahi lagi. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku diludahi lagi. Ya. Ketika harinya nggak kapok lagi Rasul, jalan lagi dari atas, jatuh lagi ludahnya. Ya Allah, aku masih ludahi. Keempat harinya Rasulullah jalan di tempat yang sama, ternyata nggak ada yang meludahi. Ya, nggak ada yang meludahi. Rasulullah tengok kanan, tengok kiri. Ketemu dengan sahabat, sedang apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku biasanya kalau lewat di sini selalu diludahi, ini kok tumben gak ada yang ludahin saya. Apa kata Rasulullah? Ini kok tumben gak ada yang ludahin saya. Kata sahabat, pulang mungkin ya Rasulullah? Ya mungkin. Oh, dia sedang sakit ya Rasulullah. Yang meludahi Rasulullah sedang sakit. Salat Rasulullah ke masjid, pulang dari masjid buru-buru ke rumah. Assalamualaikum ya Humairah. Istrinya Rasulullah kami Humairah. Pipinya agak merah-merah. Ya, kayak Saskia. Ya. Agak merah-merah. Wahai istriku, apakah ada makanan di dapur? Ada ya Rasulullah. Bungkus. Dibungkus itu makanan. Buat siapa? Buat menjenguk orang yang selama ini jahat sama Rasulullah. Siapa? Yang meludahi Rasulullah. Dia datang ke rumah orang yang sakit yang meludahi Rasulullah. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Di dalam dibalik sambil keredongan, sampai selimut. Ya, dia makin gemeter. Siapa sih? Kedua kalinya. Assalamualaikum. Siapa? Saya. Kata Rasulullah. Saya siapa? Makin gemeter. Sekarang dia manasin dan menggigil. Mungkin habis vaksin tadi. Ya, panas dingin. Akhirnya apa? Yang di dalam sambil selimut dia makin gemeter. Siapa yang keluar? Saya. Saya siapa? Rasulullah. Rasulullah mana? Rasulullah. Langganan ente. Langganan apa? Langganan yang meludahi Rasulullah. Akhirnya dia buka pintu Rasulullah, dia masuk yang terbalik. Akhirnya Quraisy selama ini oleh Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, engkau lebih mulia
daripada teman bagus. Akhlakmu luar biasa. Saudara, teman, belum ada yang jemput saya. Engkau yang selama ini aku sakiti lebih awal menjemput saya. Sekarang saksikan ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam orang kafir itu. Karena apa? Karena akhlak. Oh, Nabi nggak pernah memaksa orang. Abi, kamu harus ikut. Kalau nggak ikut, awas mati nanti. Nggak begitu kan? Rasulullah nggak begitu. Rasulullah dengan akhlak. Rasulullah pakai makanya Rasulullah terkenal akhlak mahmudahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah telah ada di diri Rasulullah apa? Akhlak suri teladan yang baik. Ya. Siapa kemudian? Nanti pekan depan kita akan belajar sahabat-sahabat Rasul, Khulafaur Rasyidin. Sebutkan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini ya pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Mereka lah yang menopang selama ini perjuangan Rasulullah SAW. Abu Bakar, orang tua yang bijaksana sekaligus mertuanya Rasulullah. Umar bin Khattab, orang yang tegas, hanya melangkah saja setan aja takut. Dengar langkahnya, gerakan Umar bin Khattab, setan hibrid lari-lari. Utsman bin Affan, orang yang kaya dermawan. Ali, anak muda yang cerdas. Ini sifatnya ada yang selalu mendampingi perjuangan Rasulullah. Ya, sampai sini paham? Sampai sini paham? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Sebelum kita nanti sama-sama menyimpulkan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kalian tahu sifat Rasulullah. Yang pertama, sidik. Rasulullah orang yang jujur. Yang kedua adalah amanah. Amanah apa? Dapat. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fadhona, cerdas pandai. Ya, sifat nabi. Kalau di sini cerdas itu berarti mewariskan sifat nabi. Semuanya bisa cerdas karena yang bisa hanya orang-orang yang rajin mau belajar. Ya. Baik anak-anakku. Setelah ini lihat ke depan semuanya. Ya. Ada tugas kelompok kalian. Kalian coba terbaca tidak? Ya, peserta ini secara berkelompok mengidentifikasi sifat-sifat keteladanan Rasulullah dan sahabat. Nanti per kelompok mana? Kelompok auditori yang sudah dibagikan. Auditori mana? Ini ya, auditori. Kemudian visual, kinestetik, Irwan ya. Oke. Yang pertama, peserta ini secara berkelompok mengidentifikasi sifat-sifat keteladanan Rasulullah. Ya, yang kedua, setiap kelompok mendiskusikan hasil identifikasi tersebut. Dan nanti yang ketiga, masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan di depan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Yang auditori perwakilannya, kemudian yang visual, kemudian yang kinestetik, masing-masing ada perwakilannya. Paham sampai sini? Paham? Ya. Nanti kalian tulis tugas kelompok kalian menceritakan identifikasi sifat-sifat Rasulullah. Ya, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ready? Nah, semuanya berdiri. Sudah? Ya, kita selesai dulu. Tidak ada yang kita fokus lagi, kita fokuskan semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya.
terus. Ya, Bapak ingin nanti masing-masing kelompok semua tidak ada yang mengandalkan 1-2 orang saja, semuanya bekerja. Ya, kita akan menemukan kunci-kunci keberhasilan Rasulullah. Apa sih kunci keberhasilan Rasulullah? Apa? Dakwahnya dengan akhlak. Sebutkan sifat-sifat akhlak Rasulullah. Ya. Jadi nanti tidak ada yang mengandalkan satu sama lain, semuanya saling berkontribusi. Berikan yang terbaik untuk kelompok kalian, nanti akan mempengaruhi nilai kalian. Oh, dia mah tidak mau aktif. Ya. Paham sampai sini? Siap? Untuk kelompok auditory siap? Visual? Kinesthetik? Ya. Ada yang harus? Bebas semua? Ya, silakan duduk kembali. Keluarkan buku kalian. Ya, alat tulisnya disiapkan lagi. Ya, masing-masing kelompok nanti semuanya tidak ada yang mengandalkan. Bagaimana caranya? Boleh sambil dibaca bukunya. Kalian lihat apa sih rincian? Tiga. Coba halaman ketiga. Tuliskan nama kelompoknya ya. Iya. Tiga ada? Nah, itu dia ya itu. Ya. Ayo saudaranya sini. Dulu. Siapa Nirwan? Sudah? Siapa? Irwan, siap. Oh, yang maju diajak Pak. Nah, Nirwan aja yang maju. Baik, ya. Kelompok satu yang sehat silakan maju ke depan. Perwakilan yang sehat. Ya. Suaranya lantang biar teman-teman kamu tahu. Oh ya. Ya. Yang lantang suaranya.
Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti suaranya dikeras lagi ya, biar semuanya lebih mendengar. Yang tidak paham masih bisa bertanya. Ya, kelompok 2 dulu, kelompok 3. Hah? 2 siap Abi? Abi maju. Oh, Abi jangan. Itu tapi suara terus. Kencang suaranya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi keras. Kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil survei yang keadaan pembayaran naskahnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 Abi dan kawan-kawan. Terakhir suaranya siapa? Perempuan. Saskia. Ya, Saskia silakan maju. Saskia. Saskia bisa nggak mengalahkan suara laki-laki? Oh, bisa. Malu nanti laki-laki kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami tentang keadaan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat dan jalan menuju Islam. Artinya adalah beliau untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Maka pertama dari Nabi Muhammad SAW yang paling diteladani setiap umat Muslim adalah sabar. Kesabaran tersebut dibuktikan dari perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam. Meski Rasulullah mendapatkan banyak kebencian, ia tidak pernah membalas orang-orang yang membencinya. 4 sifat hati. As-Siddiq. Dengan As-Siddiq berarti membawa kebenaran selalu benar atau bohong. Amanah dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya. Tablik menyampaikan ilmu, tapi berarti menyampaikan hati. Makanan cerdas. Makanan berarti berarti. Ya, tepuk tangan untuk Saskia dan kelompok 3 kinestetik. Ya, terima kasih semuanya dari kelompok 1, 2, dan 3. Yang pertama, kalian bisa mengetahui sifat Nabi. Kalian bisa mengidentifikasikan sifat Nabi. Sekarang, ya, simak. Baik anak-anakku, Bapak simpulkan. Alhamdulillah, kalian sudah mengetahui sifat-sifat Rasulullah. Ya, besar harapan Bapak kalian bisa meneladaninya. Kalian bisa membuktikan dalam sifat keseharian kalian. Yang tadi diperintah sama orang tua jangan pernah menolak. Apabila disuruh sama orang tua nggak pernah ada kata-kata nggak mau, ntar aja, jangan. Ya, tapi segerakan. Ketika diamanahkan, tanggung jawab. Ya, pegang tanggung jawabnya. Pegang sih. Atas semuanya, ya Bapak berharap jaga sikap, ya jaga sikap, tidak ada yang tidak santun, tidak sopan dengan orang tua, semuanya sikap. Dengan Bapak Ibu guru semuanya harus takzim, sopan, santun dan semuanya. Ya, setelah ini istirahat. Yang mau sholat duha silakan nanti sholat duha dulu. Kita akhiri dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Kemudian kita mulai para kami dengan ini fase terakhir daripada kegiatan observasi, yaitu pasca observasi. Saya tidak lupa kalau ada jeda atau tangan masih fresh ya. Kita mulai dengan refleksi. Jadi, apa ya kira-kira refleksinya Pak Pandi tentang tadi pembelajaran, mulai dari kita melakukan pra observasi, kemudian menjalankan pembelajaran di kelas,
mulai dari tadi kan sudah mulai ya pembukaan. Kalau kita lihat pembukaan mulai dari kita langsung, kemudian karena diberikan apresiasi tadi oleh Pak Adi, kemudian di tengah inti, dan terakhir ada penutup. Ya, itu dikasih kuesioner ya. Boleh diceritakan Pak refleksi hari ini, kira-kira apa yang menjadi poin penting? Alhamdulillah hari ini karena memang kita ada budaya positif juga kan di dalamnya. Artinya hal-hal yang sudah menjadi budaya kami setiap pembelajaran, apalagi agama ya. Agama walaupun di fasenya itu di jam pertama atau jam terakhir tetap budaya itu nggak salah ada. Ya, terutama mengucapkan asmaul husna, kemudian juga seperti sholawat. Bagaimanapun mereka rindunya itu karena baru bertemu agama itu kan seminggu sekali. Jadi insya Allah dari mulai pembukaan saya yang membuat antusiasnya ketika mereka masih mengingat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, paling seminggu lalu kan gitu lah ya. Ada persepsi yang kita mengulas sedikit pembelajaran sebelumnya sehingga itu mereka bisa masih berangkat ya. Artinya ada kolerasinya dengan materi yang sekarang. Dan selanjutnya di pendahuluan itu ini adalah penerapan yang mudah-mudahan menjadi rencana istiqomahan kami, yaitu menjadi budaya juga, yaitu KSK itu Pak ya, mindfulness. Menurut saya istiqomah dalam situasi apapun, karena lelahnya saya misalkan nanti ketika bertemu dengan anak belum tentu lelah dan sebagainya, mereka perlu refresh lagi mindfulness menjadi budaya kami. Dan selanjutnya di kegiatan-kegiatan inti bahkan sampai penutup ya, saya sadari kalau agama itu mungkin tema-temanya yang sifatnya praktek dan sebagainya itu hanya ada beberapa segelintir saja materinya, tapi lebih jauh pemahaman anak itu ya memang kita harus butuh penjelasan kan, karena terkait jadi progres nanti. Atau tidak ada tambahan tapi guru lain ikut, nah, itu nggak ada masalah, yang penting berubah. Kan menurut saya yang penting perubahan itu tidak harus keseluruhan, tapi perubahan itu bisa dari diri sendiri bapak, bisa dari diri anak, bisa dari diri ibas teman tadi siapa? Tadi itu. Nah, itu kan berubah. Jadi berubah itu tidak harus dari kita ya. Yang teman berubah. Nah, saya kira itu. Jadi pertemuan berikutnya minta tolong nanti kita compile lagi. Mudah-mudahan jadi tidak lanjut itu ada keberlanjutan lagi. Oke. Itu aja Pak, terima kasih banyak. Saya nggak usah ngirim yang masih dikirim ya, siap dalam tangan barang. Siap. Ya, SPPD Ya, SPPD sama aksen aksen kan udah tuh yang harus ditanggal berapa ya. Terus yang lampiran 4, kalau lampiran 5 nggak bisa, lampiran 6 sama lampiran 7. Dan 7 itu yang tadi Bapak itu saya print lampiran 7 ada masih ada tangan lampiran 6.